Halo teman-teman, di video ini kami akan mewawancarai beberapa mahasiswa mengenai hambatan-hambatan atau masalah yang mereka rasakan selama perkuliahan di tengah pandemi. Oke, hai, ini nama kakaknya siapa nih? Nama saya Reza Wulandari. Nina Tiara. Nama saya Erika Wardani. Asalnya dari mana kak? Asalnya dari Provinsi Bengkulu. Dari Kota Bengkulu. Asal saya dari Kota Medan. Kuliahnya di mana? Di Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Kuliahnya di Universitas Bengkulu. Saya kuliah di Universitas Potensi Utama dan saya semester 3. Ini aku mau nanya masalah perkuliahannya nih. Hambatan-hambatan atau masalah yang kakak hadapi selama kuliah di tengah pandemi apa aja sih? Masalah yang dihadapi waktu kuliah pandemi itu tentunya sinyal ya, karena kebanyakan materi itu di-share di grup WA atau lewat Zoom, dan kadang-kadang waktu lagi kuliah tuh sinyalnya nggak bersahabat. Terus kadang juga dosen-dosennya itu susah menghubungi para mahasiswanya untuk bergabung di Zoom karena masalah sinyal itu. Terus satu lagi sama waktu, kadang ada tabrakan sama kuliah ini dan itu karena nggak sesuai sama itu waktunya tadi. Hambatannya apa ya? Misalnya kan karena kita belajarnya daring nih, antara dosen dan mahasiswanya kan jaraknya jauh, terus komunikasi antara dosen dan mahasiswanya itu agak kurang, terus penyampaian materinya kurang karena sinyal juga sering menghambat Zoom meeting yang dilakukan. Misalnya kan dosen menyampaikan materi itu, nah karena sinyalnya terkendala, macet, itu kan sering materinya terloncat-loncat. Jadi untuk mahasiswa, terutama untuk saya sendiri yang sinyalnya agak kurang, itu sulit memahami materi yang disampaikan. Terus kalau melakukan Zoom meeting itu kan biasanya kami sering malam kan. Nah terus kalau malam tuh sering ngantuk, lapar, gitu deh pokoknya. Hambatan yang saya alami semasa pandemi yaitu satu, masalah kurang pemahaman ya. Terus yang kedua, masalah jaringan saat sedang melakukan pembelajaran secara online. Yang ketiga itu kurangnya kedekatan antara dosen dan mahasiswa. Cuma 3 itu sih yang saya alami. Terus gimana tuh cara kakaknya mengatasi hambatan tersebut tuh? Cara ngatasinya? Kalau untuk materi ya kami belajar untuk memahami sendiri gitu, cari materi yang lain yang belum kami dapat. Terus untuk masalah sinyal biasanya pergi ke tempat saudara atau teman yang sinyalnya lebih kuat untuk melakukan Zoom meeting. Terus untuk mengatasi lapar, haus itu biasanya nyemil-nyemil di selang-selang waktu Zoom meeting gitu. Cara saya mengatasi hambatan tersebut, yang pertama itu satu, kurangnya pemahaman materi, itu saya bertanya kepada teman yang lebih paham sama materi yang diberikan sama dosen tadi. Contohnya ada hal-hal yang tidak saya pahami, saya tanya gitu sama teman saya yang lebih paham kan. Contohnya kayak komisaris, pasti ada tuh di dalam satu kelas, pasti ada itu yang lebih dari kita gitu kan. Dan saya tanya sama dia. Terus yang kedua itu masalah jaringan. Jaringan itu saya mengatasinya dengan cara informasi kepada dosen. Misalnya jaringan saya itu kurang baik, agar dosen itu memaklumi keadaan kita. Terus yang ketiga itu masalah kurangnya kedekatan ya sama dosen. Nah, kalau itu cara saya untuk mengatasi hal tersebut dengan cara sering bertanya soal materi pembelajaran kepada dosen. Kamu jangan sering kali ya, misalnya itu jika kurang paham, benar-benar kurang paham, biar dosen itu juga tidak terganggu ya, kayak gitu. Ya, cuman itu saja sih tindakan yang saya lakukan. Kalau sampai saat ini tuh cara yang paling efektif itu belum ada sih kayaknya. Yang kalau masalah kuota masih dari
kita sendiri yang mewadahi sendiri. Terus kalau masalah sinyal ya kita berusaha sendiri lah cari kayak tempat yang strategis gitu untuk lebih dapat sinyal yang lebih kuat, atau waktunya itu lebih diproduktifin lagi untuk dapat ikut kuliah terus. Oke, cuman itu aja sih mau nanya itu, dan terima kasih ya udah mau diwawancara gitu yang tanyain. Sama. Iya, sama-sama. Halo guys, nama aku Arung Kusuma Rubadatu. Saya sekarang sedang bersama Mas Rian Bagus Alfandi. Oke, yang mau saya tanya-tanyain hari ini. Oke Mas, boleh kan saya tanya-tanyain? Oke. Jadi Mas sekarang semester berapa nih? Semester 5, Kuliah di mana? Universitas Tidar Magelang. Ambil apa nih Mas? Teknik sipil. Teknik Ya. sipil. Jadi kan sekarang masih offline apa online nih? Kebanyakan sih masih online. Online Ya. ya. Kalau gitu kasih tips dan triknya dong Mas untuk mengatasi, mungkin ya ada jenuhnya ya kelas online itu. Kalau gimana kelas sih? online sih memang jenuh, tapi kan cara mengatasinya ya kita bagi-bagi waktu aja, kita bagi waktu dikarenakan kalau online itu akan lebih banyak tugas. Jadi Iya. kalau kita bisa bagi waktu, mungkin tugas kita bisa teratasi dan kita nggak numpuk tugas. Jadi Oke. nggak stres juga. Mungkin ada motivasi untuk teman-teman di luar sana yang masih pusing dengan keonlinean ini Mas? Kalau motivasi ya mungkin jaga kesehatan aja sih, biar Iya, nggak iya. terlalu stres, biar bisa ngerjain tugas-tugasnya, jaga imbangi kesehatan, jaga waktu juga sih. Oke. Untuk kedepannya pengen nggak sih kayak kuliah offline gitu? Mungkin pengen banget bisa ketemu teman-teman, bisa ngerjain tugas bareng, bisa main sana sini Oke. gitu. Ya doa yang baik-baik aja, semoga tahun depan atau secepatnya Ya. bisa offline ya. Amin, amin, Oke, amin. terima kasih Mas. Iya, sama-sama. Hai guys, sekarang udah ganti orangnya nih. Sekarang saya lagi sama Mas Zaka, Zaka. Mas Zaka semester berapa nih? semester 6 Semester 6. Kuliah di di Stipram saya. Stipram. Oke Mas. Jadi kan sekarang ini masih online ya. Kasih dong tips and triknya pas online ini. Mungkin ada cerita keluh kesahnya juga waktu sekolah online, boleh deh. Ya, bahasanya gimana nih? Bahasa Jawa atau bahasa Indonesia atau? Santai aja santai Mas, aja. santai. Jadi kalau kuliah online itu sejujurnya saya mah enak kuliah online. Iya benar. Iya, karena Udah enak ya. Enak. Terus yang pertama, yang kedua, misalnya nih baru bangun tidur, nggak Iya. usah capek, nggak usah ribet-ribet mandi atau Bener pakai banget. seragam bla 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 gitu Iya, kan. bener banget. Kalau misalnya offline kan kita harus mandi dulu, persiapan misalnya kuliah jam 10, paling nanti jam 9 udah bangun, Iya. atau enggak 9.40 udah sampai di kampus, Iya, benar. udah pakai seragam ya. Tapi ada minusnya, Betul. materinya tidak Terserap masuk dengan baik ya, ya. tidak terserap dengan baik habis itu kan. Tapi ada sisi baiknya juga. Apa Ya itu? gitu, misalnya nih bisa sambil pergi Iya. ya, kecuali kalau dosennya boleh off cam loh. Iya, Kalau iya. mengharuskan on cam kan ya gitu. Ya tahu Repot lah. sih. Atau sulit, apalagi kalau harus menggunakan seragam. Ya. Ya, kalau sekarang kan Stipram kan kebanyakan dosen sudah menerapkan harus on cam dan pakai seragam. Seragam, iya, benar dan banget. itu sih jadinya ya sama aja sebenarnya. Tapi kalau soal materi pasti berbeda. Soalnya Enakan offline. iya enak offline. Kalau ya gitu. Kalau saya sendiri pribadi apa namanya? Simpelnya kalau nggak mager Iya. sih berangkat ke kampus. Kalau misalnya mager pasti online. Ya udah. Kalau boleh gitu masih gitu aja ya. Ya. Benar Bang. Mungkin ada harapannya kalau online besok gimana nih? Offline apa? Offline atau online? Offline. Offline. Ya harapannya kalau offline Ya. nih kedepannya. Beradaptasi lagi sih. Ya, Kayak beradaptasi waktu lagi. dulu. Aha. Ya walaupun berbeda. Misalnya nih kalau Covid pandemi sudah hilang, kan ya sudah menjadi normal kan. Ya. Kegiatan atau hal sebagainya. Ya mau nggak mau lagi ya harus kayak dulu lagi. Ya, Kuliah, bangun jam 7 kuliah, jam 6 udah bangun, mandi, pakai seragam, habis itu berangkat. Ya, Ya. simpel aja sebenarnya ya, adaptasi Simpel lagi aja. Terus kasih
kasih motivasi dong buat teman-teman di luar sana biar tetap semangat kuliahnya maupun offline, online tetap biar semangat gitu. Apa ya? Motivasinya itu kuliah itu jangan dibuat berat. Ya, benar. Sebisanya aja. Ya, sebisanya. Ya, tapi ya harus sungguh-sungguh. Tapi harus bisanya jangan dibuat stres lah. Ya, gitulah. Terus yang kedua bisa membanggakan orang tua. Pasti itu harus. Itu apa namanya? Eman-eman. Iya, Orang tua bener udah banget. biayai kuliah tapi anaknya malah Kelelean kelelehan ya. kuliah atau sibuk dugem dan lain-lain. Ya dugem tuh ya Jangan. job polisi tapi jangan terlalu sering. Dikutip ya, dugem boleh tapi jangan sering-sering. jangan Nggak sering-sering boleh. jangan sering-sering paling enggak sebulan sekali lah. Sebulan sekali ya, itu udah Ya, itu dosis kan normal. Itu buat hiburan lah, refreshing. Ya, refreshing. Atau ya gitulah. Yang ketiga itu apa ya, kalau misalnya circle harus pinter milih circle nih ya. Kalau aku sih nggak pilih-pilih, Ya. tapi pandai memilah antara orang yang benar atau perbuatan yang benar atau yang salah itu bisa memilah gitu loh. Dewasa Ya ya. dewasa lah. Misalnya kalau aku pribadi kan temanku banyak nih yang orang baik ada, orang nakal ada, tapi kalau aku pas serawong sama anak yang nakal, aku pertemanannya aja tapi perbuatannya enggak aku ikuti. Cuman ya gitulah. Circle itu penting soalnya. Kalau misalnya circle kita orangnya tidak bisa membuat kita lebih berkembang ya gimana. Tapi ya kalau yang circle yang misalnya yang nakal nih cuman untuk pertemanan aja nggak apa-apa. Orang nakal itu sebenarnya harus temenin soalnya Iya. sebenarnya orang nakal itu malah mainnya lebih jauh sebenarnya. Iya, malah Iya kan? banyak. Ya. itunya ya. Pengalamannya banyak tapi kalau perbuatan yang buruk jangan diikuti. Iya, Itu sih kalau aku. Iya. Gitu. Oke, makasih ya Mas. Oke, sama-sama. See you next time. Oke. Bye bye. Bye bye dulu dong. Bye bye.